Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam atau IPA bab kedua, materinya klasifikasi makhluk hidup, pertemuan pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu kita membahas komponen abiotik dan komponen biotik. Di alam ini ada dua komponen utama, yakni adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah air, udara, cahaya, matahari, angin, awan, batu, tanah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup. Orang lebih membahasnya, lebih mengenalnya adalah komponen tak hidup. Tapi lebih tepatnya kita mengatakan adalah abiotik itu adalah komponen yang tidak bisa diperbaharui. Selanjutnya adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang dapat diperbaharui seperti makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, secara garis besar ada dua komponen di alam ini, yaitu adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi adik-adik sekalian sudah paham kan? Sudah bisa membedakan apa itu komponen biotik dan komponen abiotik. Pembahasan kita adalah mengenai makhluk hidup atau komponen biotik. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Keduanya sama-sama bergerakkah? Apakah kedua gambar tersebut termasuk makhluk hidup? Gambar yang A atau yang pertama adalah anak-anak sedang bermain bola, sedangkan gambar kedua adalah sebuah robot yang tampaknya bergerak. Apakah keduanya termasuk makhluk hidup? Mari kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Karbon dioksida beserta uap air ya. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apakah kamu bernafas? Tentu iya, karena kita adalah makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan aktivitas makhluk hidup untuk berpindah tempat. Jadi bergerak itu adalah berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Makhluk hidup dalam bergerak memerlukan alat gerak seperti kaki untuk berjalan, sayap untuk terbang, sirip untuk berenang. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Makanan dan air sangat dibutuhkan makhluk hidup. Makanan berfungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan, pengganti sel yang rusak, dan air berfungsi sebagai pelarut dalam tubuh. Jadi, makanan berfungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan, pengganti sel yang rusak, dan air juga berfungsi sebagai pelarut dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah reproduksi atau berkembang biak. Adalah cara makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya atau mempertahankan jenisnya. Makhluk hidup ada dua cara dalam memperoleh keturunannya. Yang pertama secara generatif atau kawin, yang kedua secara vegetatif atau tidak kawin. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya ukuran, volume, massa makhluk hidup, seperti bertambah tinggi, lebar, gemuk, dan lain-lain. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Jadi, tumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Tumbuh itu bertambahnya ukuran, massanya, lebarnya, tingginya. Sedangkan berkembang adalah proses makhluk hidup itu menuju kedewasaan. Seperti anak-anak misalnya, dari anak-anak, anak kecil, remaja, dan dewasa. Begitu juga dengan kupu-kupu, ya kupu-kupu yang bertelur menjadi kepompong, menjadi larva, kupu-kupu kecil, dan kembali lagi menjadi kupu dewasa. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah iritabilitas, merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitarnya, seperti terpaan cahaya, rasa panas, dingin, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Jadi, setiap makhluk hidup itu dia mampu untuk beradaptasi.
Yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh makhluk hidup seperti urin, feses, CO2, uap air, dan garam. Itulah materi kita untuk pertemuan pertama ini pada bab kedua. Tunggu video-video selanjutnya. Semoga ini dapat membantu adik-adik sekalian atau peserta didik sekalian. Sekian dan terima kasih.